Halo, shalom anak-anak yang ada di rumah. Senang sekali hari ini Cerisa bisa kembali menyapa adik-adik yang ada di rumah. Nah, sebelum Cerisa ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan pujian yang pertama, Cerisa mau tanya dulu nih sama adik-adik yang di rumah. Cerisa mau tanya sama adik-adik yang di rumah. Adik-adik di rumah tahu gak sih Tuhan Yesus itu sayang gak sama adik-adik yang ada di rumah? Cinta gak sama adik-adik yang ada di rumah? Kasihnya Tuhan Yesus itu besar gak sama adik-adik yang ada di rumah? Pasti adik-adik yang di rumah jawabnya, iyalah C. Kasihnya Tuhan Yesus, cintanya Tuhan Yesus pasti besar ya. Buktinya hari ini aku masih bisa ibadah, masih bisa ketemu papa mama ya, masih bisa ikut sekolah online, masih bisa main-main. Semua itu karena apa? Karena cintanya Tuhan kepada kita semua. Nah, oleh karena itu, Cerisa mau ajak adik-adik di rumah untuk menaikkan pujian Kasihnya Seperti Sungai. Kita menaikkan pujian ini dengan semangat pakai gerakan. Cerisa ikut adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri ya. Nyanyinya harus pakai gerakan dan dengan semangat ya. Berdoa. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami anak-anak-Mu dapat kembali bisa beribadah. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya Tuhan yang berbicara di tengah anak-anak. Tuhan juga boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan boleh buka hati dan pikiran anak-anak yang ada di rumah, sehingga mereka siap, sehingga mereka tetap fokus, tetap konsen hanya kepada Engkau. Tuhan yang boleh pimpin anak-anak, setiap anak-anak yang ada di rumah. Tuhan juga yang boleh memberkati setiap anak-anak yang di rumah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu.
Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati dan pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan. Cerisa mau ajak adik-adik di rumah untuk naikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebelum itu, adik-adik di rumah bisa duduk kembali ya. Adik-adik di rumah untuk berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berterima kasih buat kesempatan ini. Saat ini ya Tuhan, anak-anak-Mu di rumah ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Kau berbicara untuk anak-anak yang di rumah, supaya mereka dapat mengerti, dapat memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada mereka. Biarlah firman-Mu ini dapat terus bertumbuh di dalam kehidupan mereka, menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan yang boleh tolong mereka, Tuhan yang boleh memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Wah, bertemu lagi dengan Lasa Rizmi ya. Nah, bersyukur pagi ini kita bisa beribadah sekalipun masih secara online ya. Mungkin beberapa dari kita, wah udah bosan nih gitu ya. Atau kita mengeluh nih di rumah terus. Nah, tapi kita mau tetap bersyukur bahwa dengan adanya teknologi sekarang kita bisa tetap beribadah sekalipun kita belum bisa bertemu bersama-sama di dalam gereja. Nah, hari ini ya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tadi kita udah menyanyikan pujian, begitu. Nah, hari ini kita mau cerita satu kisah, gitu ya. Masih lanjutan dari minggu lalu. Nah, langsung mau tanya dulu nih. Minggu lalu masih ingat gak sih cerita apa yang diceritakan oleh Lausa Andrian? Masih ingat gak? Masih gak ya? Nah, benar, cerita Daud dengan siapa?
Mephiboset, anaknya Yonatan, gitu ya. Nah, hari ini kita mau dengerin satu cerita menarik lagi tentang pertemanan atau persahabatan lagi. Kira-kira cerita apa ya? Coba kita lihat di gambar ini. Iya. Nah, cerita tentang Ebed-Melek dan Nabi Yeremia. Nah, mungkin kalau Nabi Yeremia kita sering dengar gitu ya. Tapi Ebed-Melek ini siapa sih? Begitu. Mungkin ini orang yang baru atau tokoh yang baru kita dengar. Nah, hari ini gitu ya, sebelum Lause cerita lebih panjang, Lause mau tanya dulu. Nah, pernah gak sih kalian itu ada dalam suatu kondisi atau ada dalam suatu suatu keadaan ditinggal sendiri ataupun kalian dalam kegelapan? Takut gak sih kalau kalian pernah ditinggal sendiri? Wah, pasti takut ya. Siapa yang pernah nangis waktu ditinggal sama mama papanya pergi dari rumah? Wah, pasti sebagian besar dari kita itu pasti takut. Nah, ketakutan, sedih, mungkin itu yang dirasakan oleh Nabi Yeremia. Kalau kita lihat dari gambar ini, coba ya, kira-kira Nabi Yeremia yang mana ya? Yang atas atau yang bawah? Nah, yang bawah ya, yang ada yang lagi melihat ke atas itu Nabi Yeremia, sedangkan Ebed-Melek itu dia yang dari atas ya. Kira-kira apa yang terjadi? Nanti Lause cerita gitu ya. Nah, Nabi Yeremia itu ada dalam suatu keadaan yang mungkin dia ditinggal sendiri gitu ya, juga merasa takut dan sedih. Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa bisa Nabi Yeremia itu ada di bawah gitu ya? Kira-kira dalam suatu lubang, mungkin kalau kita tahu dalam suatu lubang, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kalau penasaran dengar ceritanya, tetap dengerin ya, duduk yang fokus karena kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, pertama, Nabi Yeremia itu siapa sih gitu ya? Oh, Yeremia itu seorang nabi Tuhan gitu ya. Nah, kita udah pernah belajar nabi itu tugasnya atau kerjanya itu ngapain. Nah, kalau seorang nabi Tuhan gitu ya, kalau seorang nabi Tuhan, nah tugasnya itu pasti menyampaikan gitu ya, atau memberitakan pesan dari Tuhan kepada manusia. Nah, waktu itu Yeremia menyampaikan pesan Tuhan itu kepada bangsa Israel. Nah, pesan Tuhan ini bisa aja pesan yang terdengarnya baik ya, atau juga bisa aja itu merupakan berkat Tuhan. Nah, tapi bisa juga pesan itu adalah pesan yang disampaikan oleh Tuhan sebagai hukuman bagi bangsa Israel. Nah, kenapa kira-kira sebagai hukuman? Karena manusia gitu atau bangsa Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Oke. Nah, jadi pada saat itu juga Nabi Yeremia itu menyampaikan pesan yang berisi hukuman gitu ya, atau nubuatan kepada bangsa Israel. Nah, waktu itu bangsa Israel sedang dalam pemerintahannya Raja Zedekia gitu ya. Nanti ada gambarnya Raja Zedekianya gitu ya. Nah, waktu itu bangsa Israel sudah tidak taat sama Tuhan, mereka melanggar perintah Tuhan, bahkan mereka suka menyembah patung gitu ya. Mereka suka menyembah berhala, padahal mereka punya Tuhan yang luar biasa. Nah, pada akhirnya Yeremia ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan. Yeremia sampaikan kepada Israel, kalau mereka masih tidak taat, kalau mereka masih terus melanggar firman-Ku, atau kalau mereka masih terus menyembah patung, maka mereka akan dihukum. Hukumannya apa? Gitu ya. Nah, hukumannya adalah yang ada dalam gambar ini ya. Hukuman bangsa Israel mereka akan dijajah oleh bangsa Babel, dan bangsa Babel itu akan datang sehingga mereka akan merasakan kelaparan, mereka juga merasakan sakit derita gitu ya, penyakit, terus mereka juga bahkan sampai ada yang meninggal. Nah, itu disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada seluruh bangsa Israel. Nabi Yeremia mengatakan untuk menyerah aja gitu ya, kepada bangsa Babel, karena nanti orang yang menyerah akan diselamatkan Tuhan, karena Tuhan udah mendatangkan hukuman bagi Israel. Nah, kenapa? Hukumannya itu hukuman ada tadi penderitaan, hukuman kelaparan, hukuman bahkan sampai meninggal gitu ya, kalau mereka masih tetap bertahan. Nah, mendengar tadi pesan yang disampaikan Yeremia,
Yeremia kan dia mengatakan suatu hal buruk akan terjadi kepada bangsa Israel. Nah, kira-kira kalau kita dengar hal buruk, pasti mungkin kita merasa marah, ya kan? Wah, kalau misalkan orang bilang kamu tuh besok bakal jatuh, gitu ya, jatuh dari sepeda contohnya. Wah, mungkin kita akan marah, kita anggap itu sebuah ejekan. Nah, mungkin hal itu yang dirasakan oleh semua bangsa Israel, gitu ya. Nah, semua orang-orang Israel, bahkan pejabat-pejabat tingginya, gitu ya, itu sangat marah kepada Yeremia. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, mereka semua marah. Mereka merasa, oh, Yeremia ini tidak berpihak kepada bangsa Israel. Dia mengatakan hal-hal jelek mulu tentang Israel. Padahal sebenarnya Yeremia itu sedang memperingatkan Israel untuk segera bertobat, begitu, kembali kepada Tuhan. Nah, tapi mereka marah sekali. Nah, saking marahnya mereka, beberapa orang gitu ya, pejabat dari bangsa Israel, mereka minta kepada Raja Zedekia, ya, raja waktu itu sedang memerintah Israel. Nah, mereka minta kalau untuk bisa menangkap gitu ya Yeremia, bahkan kalau bisa Yeremia itu dihukum mati gitu. Nah, Raja Zedekianya oke, dibilang ya udah, lakuin aja apa yang kalian mau. Mungkin Raja Zedekianya juga merasa, oh, memang Yeremia ini mengatakan hal-hal jelek aja nih tentang bangsa Israel. Jadi Raja Zedekia juga bolehin. Nah, lalu kita lihat gitu ya, orang-orang itu kemudian menangkap Yeremia gitu ya, dan mereka bawa Yeremia itu ke suatu sumur, ya. Sumurnya itu sumur yang dalam pastinya, sumur juga yang udah kering, tapi di bawahnya itu tinggal lumpur, gitu ya. Kalau kita lihat nih, Yeremia di sini diturunkan pakai tali aja. Sakit nggak sih? Pasti sakit ya. Bayangin kalau misalkan kita cuma diikat pakai tali, terus diturunkan ke lubang yang dalam, itu pasti sakit. Nah, tidak sampai di situ, Yeremia juga ditinggal berhari-hari sendirian. Coba kita bayangin ya, di sebuah sumur yang kering, udah lama mungkin gak ada air, dia harus tinggal sendiri. Terus dia juga pasti kesepian, dia pastinya juga kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena gak ada yang kasih makan, gak ada lagi yang mengingat Yeremia. Yeremia itu sendiri, dia di dalam sumur itu tinggal sendiri, dia gak makan bahkan sampai berhari-hari. Nah, tapi ya kita tahu gak kalau Yeremia tadi nabi Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai. Karena masih ada tugas yang harus dikerjakan Yeremia, Tuhan menyertai Yeremia. Tuhan memberikan seorang penolong. Perhatikan ya, lalu bilang Tuhan memberikan dan mengutus seorang penolong untuk membantu dan menyelamatkan Yeremia. Kira-kira siapa penolong itu? Kita lihat ya. Nah, kalau kalian tadi ingat judulnya itu Nabi Yeremia dengan Ebed-Melek, ya, berarti penolong itu adalah seorang yang bernama Ebed-Melek. Kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat kira-kira ada bedanya ya warna kulitnya gini. Ini Lausa bukan mau membeda-bedakan warna kulit ya, bukan. Tapi memang Ebed-Melek ini bukan orang Israel loh ya. Jadi kalau orang Israel kan memang sudah tahu firman Tuhan, mereka dari kecil udah diajarin, terus mereka juga sering diceritakan tentang Tuhan. Tapi si Ebed-Melek ini uniknya dia bukan orang Israel, tapi dia percaya akan perkataannya Yeremia. Nah, si Ebed-Melek ini dia percaya kalau Yeremia itu utusan Tuhan, ya. Sehingga dia kemudian datang kepada Raja Zedekia tadi, terus dia memohon gitu ya, supaya ia boleh menyelamatkan Yeremia dari sumur yang dalam tadi, ya. Jadi Ebed-Melek ini gitu ya, secara tidak langsung diutus oleh Tuhan untuk menolong Yeremia yang sedang sendirian tadi. Kenapa sendirian Lause? Karena semua orang Israel itu membenci Yeremia. Kenapa dibenci? Karena dianggap Yeremia itu mengkhianati Israel, atau dianggap Yeremia itu selalu berkata buruk sama orang Israel. Makanya dia dipinggirkan, dia dijauhi, gak ada yang peduli sama dia ditinggalkan sendiri. Kamu bayangin, pernah gak kamu merasa teman-temanmu tuh pergi meninggalkan kamu cuma sendirian, gak ada yang peduli sama kamu, gak ada yang memperhatikan kamu, pasti sedih ya rasanya. Nah, mungkin itu juga yang dirasakan oleh Nabi Yeremia.
Nah, tapi bersyukur Tuhan memberi penolong tadi. Namanya siapa? Ebed-Melek gitu ya. Nah, lalu setelah Ebed-Melek ini diizinkan oleh Raja Zedekia untuk menolong Nabi Yeremia, kita lihat ya. Nah, lalu dia kemudian mendatangi sumur tadi, di mana Yeremia itu tadi dibuang, gitu ya. Lalu kemudian dia panggil Nabi Yeremia, gitu ya. Lalu kemudian Ebed-Melek ini juga mempedulikan gimana cara ia menolong Nabi Yeremia supaya Nabi Yeremia tidak kesakitan. Jadi caranya adalah si Ebed-Melek itu, kita lihat ya, memberikan kain, ya, pakaian untuk ditaruh di ketiaknya si Nabi Yeremia supaya Nabi Yeremia tidak merasa terlalu sakit. Kalau tadi kan, kalau kita lihat ya, kita bandingin ya, waktu gambar pertama Nabi Yeremia diturunkan itu nggak pakai apa-apa, cuma pakai tali. Sedangkan ketika Nabi Yeremia dinaikkan oleh Ebed-Melek tadi, nah itu pakai kain. Supaya apa? Supaya Nabi Yeremia tadi tidak merasa terlalu sakit ketika dia harus naik. Kan dia juga udah kelaparan gitu ya, pasti mungkin tenaganya juga udah habis. Nah, di sini kita melihat ya bahwa Ebed-Melek tadi diutus oleh Tuhan menolong Nabi Yeremia. Sampai pada akhirnya Nabi Yeremia itu dibantu oleh Ebed-Melek dan juga beberapa orang mengangkat Nabi Yeremia dari dalam sumur tadi. Ya. Nah, apa sih Lausa yang mau kita pelajari dari cerita ini? Nah, kalau kita ingat ya dalam 2 minggu, seminggu yang lalu, kita selalu diingatkan bahwa Tuhan itu memberikan kita sahabat, gitu ya. Sahabat yang mengasihi kita dan kita juga mengasihi sahabat kita. Nah, kita percaya ya, waktu itu Tuhan mengutus Ebed-Melek untuk menolong Yeremia. Yeremia yang udah dibenci semua orang, tapi Ebed-Melek mengasihi Yeremia karena ia percaya Tuhan. Nah, kita juga Tuhan mau untuk kita bukan cuman meminta sahabat kita mengasihi kita, tapi kita juga mau belajar seperti Ebed-Melek. Seperti apa Lause? Ebed-Melek yang mengasihi Nabi Yeremia, sekalipun tidak ada satu orang yang mempedulikan dia. Ya. Nah, mungkin kalau coba kita lihat ya teman-teman kita. Ada nggak teman-teman kita tuh yang kayaknya selalu dijauhin orang? Kayaknya orang tuh nggak mau berteman sama dia. Nah, kita mau nggak mengasihi dia? Kita mau nggak menjadikan dia teman kita? Jadi yang pertama, gitu ya, kita juga harus menjadi sahabat yang menolong orang lain. Maka juga nantinya pasti Tuhan juga memberikan sahabat yang menolong kita. Ya, jadi di dalam kita berteman, di dalam kita bersahabat, hendaknya kita saling mengasihi. Sekalipun ada banyak orang yang membenci dia, tapi kita mau belajar mengasihi dia. Oke? Nah, sekian cerita dari Lause hari ini, gitu ya. Lause berharap bahwa kita boleh belajar benar-benar dari cerita ini untuk menjadi sahabat yang baik, untuk kita bisa mengasihi orang lain, sekalipun banyak orang membenci dia, dan kita juga mau bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan itu memberikan sahabat kepada kita, gitu ya. Oke? Nah, Lause akan tutup cerita ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk cerita yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat yang Engkau boleh berikan bagi kami. Tuhan, tolong kami supaya kami juga menjadi sahabat yang baik, yang mengasihi teman-teman kami. Bahkan ketika banyak orang membenci mereka, kami boleh diajar untuk mengasihi dan menerima mereka. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah jangan lupa ya, minggu depan kita masih tetap ada ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa, bye-bye.